Selamat pagi, Mas dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan kerja aktif saya di SMP Negeri 1 Pelabuhan. Guru yang saya lingkar adalah Melissa M. Sendiri. Beliau adalah salah satu pegawai honor di SMP Negeri 1 Pelabuhan. Pertama, kaidah-kaidah penyusunan soal. Menurut beliau sendiri, untuk kaidah-kaidah penyusunan soal yang harus diperhatikan adalah materi apa yang nanti disampaikan atau diajarkan kepada anak tentang kata-kata penting. Dan kedua, lesson plan atau RPP yang digunakan. Dan ketiga, KD atau kompetensi dasar. Kedua, langkah-langkah penyusunan soal. Menurut beliau yang harus beliau perhatikan dalam langkah-langkah penyusunan soal ini sendiri adalah yang pertama kompetensi dasar dan yang kedua materi. Untuk membuat soal ada standar C1, C2, dan C3 itu yang harus diperhatikan dalam penyusunan soal. Biasanya dalam soal ulangan itu dari bagian kurikulum biasanya memberitahukan bahwa untuk soal C1 ada berapa banyak soal C2 berapa banyak soal, dan soal C3 berapa banyak soal. Setelah guru menyusun soal selesai berdasarkan materi yang diajarkan selama setengah semester atau satu semester, dan nanti diperiksa lagi di bagian kurikulum masih ada yang kurang atau belum memenuhi standar C1, C2, dan C3, atau standar-standar lain yang diberikan oleh kurikulum, maka akan diberikan kembali untuk diri mata pelajaran yang bersangkutan untuk ditinjau kembali untuk diperbaiki, kemudian dikembalikan kembali ke kurikulum untuk memeriksa sebelum mencetak soal tersebut. Ketiga, cara penyusunan buku soal untuk reading, listening, writing, speaking, grammar, integrated skill. Menurut beliau, untuk struktur penyusunan soal dalam 4 skill ini, di SMP Negeri 1 Pulau Aru masih manual belum mempunyai fasilitas yang memadai yang bisa digunakan alat-alat bantu mendengar dengan lain. Tapi sebagai guru di SMP Negeri 1 Pulau Aru, mempunyai media dalam media sendiri yang bisa dipakai oleh guru adalah video atau lagu yang dipakai untuk guru ajarkan ke anak-anak. Dari situ, guru ajarkan tentang listening. Guru juga ajarkan tentang how to pronounce atau bagaimana berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik. Kemudian untuk reading, biasanya menggunakan cerita pendek dalam bahasa Inggris. Guru ajarkan siswa untuk memberikan diri untuk membaca walaupun bahasa Inggrisnya tidak terlalu perfect, tapi bagi beliau sendiri untuk mengajarkan siswa dalam praktik making perfect. So, semakin siswa perfect, semakin memberikan siswa untuk berlatih dalam membaca dan semakin bagus. Jadi walaupun membaca tidak selalu bagus, tapi guru selalu memberikan kesempatan untuk siswa mencoba. Untuk speaking sendiri, biasanya beliau mulai dengan hal-hal yang itu seperti setiap hari datang ke sekolah, beliau bertanya, how are you today? Lalu siswa menjawab terus, beliau menanyakan selama aktivitas di sekolah, siswa melakukan apa saja. Itu sudah memancing siswa untuk bagaimana mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Tetapi walaupun tidak sempurna, tetapi ada beberapa fokus yang bisa diperlukan oleh siswa. Dalam menyusun soal sendiri, guru menyusun soal sesuai dengan needs analysis yang sudah guru lakukan atau sudah di-apply selama proses belajar mengajar. Kemudian dilihat lagi di bentuk soalnya. Misalkan itu soal C1, berarti soalnya tidak boleh terlalu susah atau sulit untuk siswa. Untuk soal C2, tidak kesulitannya di tengah menengah. Dan untuk soal C3 sedikit lebih sulit, sedikit bisa jadi berkata yang panjang, lalu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Keempat, tantangan atau problem dalam menyusun soal. Menurut beliau sendiri, untuk awal-awal mengajar, beliau mengalami sedikit kesulitan dalam menyusun soal, dikarenakan beliau adalah guru baru mengajar. Biasanya beliau belum mengerti misalkan yang dimaksud dengan C1 itu seperti apa, atau kadang-kadang untuk soal itu untuk anak SD bukan lagi untuk anak SMP lagi menurut beliau. Tetapi menurut guru pikirkan bahwa siswa dari SD itu belum ada dasar bahasa Inggris, jadi waktu masuk SMP terus guru memberikan soal sedikit sulit, itu akan membuat anak-anak tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang paling penting adalah siswa harus mengerti, tapi kembali lagi ke guru mempunyai aturan di sekolah dan diatur oleh sekolah segala sesuatu, dan setiap kurikulum mempunyai aturan yang berbeda-beda. Oleh
Oleh sebab itu, pemeriksaan dari kurikulum dan kurikulum menilai dan dikembalikan lagi ke guru untuk direvisi. Setelah 1 semester, guru tidak lagi mengalami kendala menyusun soal karena beliau sudah paham dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika menyusun soal. Penggunaan rubrik untuk penilaian menurut beliau, biasanya di SMP Negeri 1 Pulau Aru ada penilaian tengah semester dan akhir semester. Biasanya nilai tengah semester itu ditambah dengan nilai akhir semester, nilai ulangan harian, nilai kehadiran, dan nilai tugas. Kemudian nilainya itu dibagi tiga dan hasilnya baru itulah penilaian yang dilakukan guru di SMP Negeri 1 Pulau Aru. Tapi bagi beliau sendiri, tidak hanya nilai itu yang dinilai, tapi nilai sikap dan tingkah laku siswa juga dinilai tentang menilai keseharian anak-anak. Contohnya, ketika belajar ada siswa yang paling pintar, tapi sikap dan tingkah lakunya buruk. Itu menjadi penilaian tersendiri oleh beliau untuk siswa tersebut. Dan tugas seorang guru adalah memberikan arahan kepada siswa tersebut agar merubah sifat dan tingkah laku buruknya agar lebih baik lagi. Untuk sampai soal ini sendiri, saya maaf sebelumnya karena beliau ada kegiatan menuju ke Jogja untuk kegiatan, jadi beliau tidak sempat untuk mengirim sampel soal dan memberi penilaian. Jadi beliau cuma menjelaskan untuk sampel soal biasanya dilihat lagi, misalkan kalau reading nanti diberikan teks atau pertemuan-pertemuan nanti bisa dikasih dari teks itu, atau listening biasanya pakai fill the blank atau cetak pendek di atas kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait cetak pendek tersebut. Untuk speaking misalkan ada conversation atau lalu ditanyakan lagi pertanyaan yang nanti ditanyakan misalkan apa aktivitas yang dilakukan atau pembahasan yang sedang dibahas seperti dialog atau cerita pendek di atas. Itu adalah contoh-contoh dari sampel soal. Yang terakhir, lampiran dokumentasi berpilih dengan guru dan tata laksananya dari model. Terima kasih atas kesempatan ini.